Saya di sini akan berbagi tentang bagaimana caranya analisa teknikal dalam sebuah dalam berinvestasi ataupun trading saham. Dan seperti yang kalian tahu, bagi yang bagi yang mau mempunyai finansial yang stabil, maka mereka punya tabungan yang eh, jangka panjang ataupun penghasilan yang jangka pendek. Nah, di luar dari penghasilan utamanya, itu bisa didapatkan dari investasi reksadana ataupun saham ataupun juga obligasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa teknikal, eh, di mana sih caranya ketika kita itu mau membeli saham, bagaimana di mana kita bisa entry, di mana kita bisa stop loss, di mana kita bisa mengatur take profit kita itu sampai di berapa banyak. Oke, kita langsung saja pada pembahasan hari ini. Oke, dalam ilmu analisa teknikal, berdasarkan pengalaman saya pribadi, kalau untuk analisa teknikal itu kalian tidak perlu mengkaji fundamental dari sebuah perusahaan, di mana kalian itu akan melihat bagaimana portofolio indeks kenaikan harga saham dan juga aspek capital gain dan juga dividen perusahaan tersebut. Kalau untuk analisa teknikal, kalian hanya perlu memperhatikan charting dan pergerakan supply dan demand dari perusahaan ketika di waktu tersebut. Sebagai contoh, ada beberapa indikator yang akan kita pakai. Yang pertama adalah volume yang menyatakan transaksi saham, pergerakan transaksi saham yang terjadi di waktu yang kita analisa. Kemudian itu ada indikator RSI atau yang bisa dibilang sebagai Relative Strength Index yang akan menunjukkan potensial penguatan dari harga per lembar saham, apakah itu akan berpotensi naik atau berpotensi untuk turun dalam rentang rata-rata waktu ke belakang. Dan juga kita akan sedikit melakukan charting untuk penentuan stop loss dan juga take profit eh, dari beberapa yang saya sebutkan tadi. Itu kita akan mengatur di mana titik entry kita yang paling bagus, dan juga kapan kita harus stop loss jika itu turun, dan kapan kita harus take profit jika itu naik. Oke, langsung aja ke pembahasan kita. Di sini saya ada invest di salah satu emiten, yaitu perusahaan Bapak Jogo Pangestu, yaitu Barito Pasifik ya. Untuk harga per lembarnya sekarang itu di hari Jumat kemarin ya, tanggal 17 November 2023, harganya berhasil mencapai 1165, di mana itu mengalami kenaikan 0,9% dari harga waktu hari Kamis. Dari itu di tanggal 16. Jadi di sini juga ditampakkan kalau sempat harganya naik ke 1175, tapi tidak uh, berhasil menguat sehingga turun ke 1165. Kita akan langsung mulai analisa teknikalnya. Oke, untuk basic, di sini kalian akan melihat progres pergerakan dari harga saham berdasarkan data candlestick. Di sini juga ada beberapa tool analisa yang bisa kalian pakai, tapi kita akan memakai yang simple-simple saja. Di bawah ini adalah grafik RSI, di mana kalian dapat menganalisa penguatan harga saham dari beberapa hari ke belakang. Kalau di sini indikatornya angka 14, artinya indikatornya menyatakan inilah progres pergerakan penguatan harga eh, 14 hari ke belakang, sekitar 2 minggu ke belakang rata-ratanya. Dan juga
Di sini adalah pergerakan penguatan harga saham dan penurunan harga saham yang merah, yang hijau juga. Ini adalah garis MA, moving average. Ini sangat membantu juga untuk kalian mencari tahu rata-rata pergerakan dalam beberapa hari ke belakang juga. Itu untuk memprediksi. Oke, tool yang akan kita pakai pada analisa hari ini, kita akan memakai indikator yang pertama adalah volume. Lalu eh, kita butuh satu lagi indikator moving average. Jadi kita punya dua indikator moving average. Oke, ada dua. Nah, biasanya orang-orang untuk menganalisa teknik, kalau mau jangka panjang, mereka akan membandingkannya dengan moving average 50 hari ke belakang dan juga 20 hari ke belakang. Kalau untuk saya pribadi, karena saya cenderung lebih mengarah ke trader atau tidak seperti investasi jangka panjang, jadi saya biasanya pakai indikator di rentang 20 hari ke belakang dan juga 10 hari ke belakang, 10 hari ke belakang, yaitu MA 20 dan juga MA 10. Jadi kita bisa langsung setel um, lengthnya itu yang pertama 20 hari ke belakang. Di sini ada menu style, kalian bisa hmm, atur warnanya. Kalau saya untuk MA 20 saya suka warna biru saja dengan tebalnya. Oke, tapi ini bagus, lumayan. Lalu kita bisa silang. Dan yang satu lagi, saya MA-nya setting ke angka 10. Stylenya saya ganti beda, warnanya hijau. Tebelnya udah oke. Hmm, hmm, Dah, oke. Pertama kita akan bahas tentang moving average dulu. Untuk moving average ya, em, dari saham Barito Pacific yang kita akan bahas hari ini, menurut saya ini sudah cukup bagus. Kenapa? Karena pergerakan 10 hari terakhir dia itu ada di atas pergerakan 20 hari terakhir. Yang artinya saham ini sudah menembus batas rata-rata harga sebelumnya. Jadi bisa dibilang saham ini sedang uptrend, yang artinya sedang mengalami kenaikan transaksi dan juga kenaikan harga. Untuk analisa yang kedua, kita akan memakai indikator volume, di mana indikator volume ini menyatakan berapa banyak sih lembar saham yang ditransaksikan pada dia rentang waktu tertentu. Saya akan memberikan indikatornya juga di sini. Kalian bisa setel indikatornya pergerakan setiap berapa hari. Kalau saya lebih suka pergerakan setiap 10 hari. Lalu untuk stylenya kalian bisa kasih garis juga. Saya suka warna hijau. Lalu, oke, ini sudah cukup bagus. Nah, ini adalah pergerakan rata-rata eh, volume transaksi setiap 10 hari ke belakang. Dan bisa kalian lihat eh, untuk itu ya apa di garis ini menyatakan rata-ratanya. Jadi di sini juga menyatakan sekitar berapa sih apa lembar saham yang ditransaksikan pada waktu hari itu. Nah, di volume ini mungkin kalau dilihat dari rata-ratanya ya,
seperti sekitar transaksi tanggal 14 sampai 18 September ini adalah bentuk kenaikan volume yang bagus. Kenapa? Karena dia mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti yang di hari terakhir ini, dia sudah mengalami mungkin dua kali dari tinggi rata-rata volume yang ada. Dan seperti tanggal 9 sampai 10 November ini ada kenaikan volume yang sangat tinggi. Ini sekitar satu, dua, mungkin tiga kali lebih tinggi daripada rata-rata volumenya. Hal ini kalian harus cari tahu sendiri. Kalian harus pantau berita. Kenapa? Karena seingat saya ini di hari ini waktu itu saudaranya Barito Pacific yaitu Barito Renewable Energy yang terkenal ya, dia sedang disuspend eh, karena kenaikan harga yang memang bisa dibilang sangat tinggi. Jadi perlu apa namanya perlu disuspend dan akhirnya banyak investor yang pindah ke saudaranya yaitu Barito Pacific ya. Tapi setelah itu rupanya dia mengalami penurunan volume, akhirnya dia pullback dan juga di chartingnya itu ada ekor atas. Ini indikator yang benar-benar paling jelas kalau dia artinya besoknya akan pullback gitu loh. Kadang nggak selalu kayak gitu, tapi memang biasanya kalau dari apa sering-seringnya teknikal itu kebiasaannya selalu terjadi pullback setelah ada ekor atas gitu. Lalu juga em, dari RSI kan dia pergerakannya saya setel 14 2 minggu hari ke belakang itu setiap 2 minggu ke belakang itu pergerakannya sudah lumayan dia berada di atas 50 ya. Jadi ke atas ini eh, jadi ini kan ada 70 lalu juga 30. Jadi eh, relatif indeks dari harga saham RSI itu bagus jika dia di atas 50 menuju 70 lalu dia mengalami pelemahan ketika 50 menuju 30 dan di sini dia ya walaupun tidak jauh naiknya tapi bisa dibilang mengalami kenaikan yang cukup bagus penguatan harganya. Maka dari itu mungkin kalau dari segi volume, dari segi moving average, dari segi relatif indeks RSI-nya lumayan bagus, maka kalau sudah yakin kita bisa mulai menentukan kapan kita mau entry, kapan kita stop loss, kapan kita take profit. Kalau melihat dari charting ini, eh, kita bisa lihat kalau harganya itu mentok di 1165 ya. 1165 itu harga Jumat tanggal eh, Jumat 2 hari lalu ya. Jumat tanggal 17 ya. Jumat tanggal 17. Nah, lalu kita bisa bikin garis penanda bahwa kalau resistensinya itu mungkin kita bisa tarik di sini. Oke, ini resistance yang pertama. Jadi kita patoklah misalnya bisa harganya sampai 1280. Tapi seandainya memang tidak nyampe, kita harus mematoknya di resistance yang paling dekat dengan harga eh, yang sekarang, yaitu sekitar harga 1225. Nah, jadi kita punya resistance yang high, resistance yang low. Lalu sempat kemarin kan ada kenaikan sampai 1280 ya ketika itu. Lalu dia gak bisa bertahan, lalu dia akhirnya turun.
nggak bisa mempertahankan harga saat di 1285. Nah, lalu kita lihat dia mengalami itu ya, dia mengalami pullback atau mengalami koreksi. Paling rendah itu 1130 ya. Berarti kita punya yang namanya support. Support kita mungkin bisa diletakkan yang paling rendah itu di sini. Mungkin kita akan ganti warnanya ke warna, mungkin jangan merah, hmm, warna biru saja. Oke, warna biru. Nah, jika memang dia nanti turun sampai 1135, menurut saya itu masih wajar aja. Sampai paling rendah itu sampai 1050. Nah, disinilah kalau kita mulai entry, lalu kita pasang supportnya di sini, maka kita bisa stop loss di 1125. Lalu kalau kita mau ngambil profit yang paling dekat itu di 1225, yang artinya dari 1165 sampai 1200, 1225, kalian bisa mengalami kenaikan mungkin sekitar berapa ini? 1165 nah, mungkin 5, bisa sekitar berapa? Naik 50 kali ya, 50 kali kenaikan dari harga yang sekarang. Nah, jadi kalian sudah punya yang namanya eh, titik take profit, kalian sudah punya yang titik stop loss, dan kalian juga bisa prediksi lagi. Mungkin kalau lebih banyak lagi, ya seperti ini ya, seperti ini. Ini kan kalau dilihat lagi dari ujung-ujungnya itu dia membentuk seperti segitiga ya, segitiga. Ini artinya nih udah ada penyempitan volume, yang artinya bahasa simpelnya itu semakin sedikit orang yang bertransaksi untuk menjual dan membeli. Nah, ini membuktikan juga dari indikator volume yang tadi ya, bahwa ada penurunan ya, penurunan volume yang mungkin kalau di sini ya, di sini di angka ini nih kalian lihat nih ya, volumenya itu awalnya 280, sekitar 280 240 million ya. Million itu juta kalau di sini ya. Juta, sekitar juta saham yang ditransaksikan, lalu turun ke 120, naik 200, turun lagi ke 140, turun lagi ke 80. Nah, itu apa? Jadi mereka mengalami penurunan volume ya, penurunan volume. Penurunan volume biasanya mengindikasikan bahwa artinya stok yang dijual itu semakin sedikit dan mereka bersiap-siap untuk nge-invest dan mau naik, mau naik. Jadi mungkin kita akan lihat sekitar 2 hari, 3 hari ke depan mungkin bisa naik sampai berapa angka. Kemungkinan ini bisa naik sampai paling pendek itu 1225, paling tingginya itu bisa sampai 1295 sebelum nanti mengalami koreksi lagi di sekitar 1180 gitu loh. Jadi nanti akan naik lalu koreksi ke 180 kemungkinan. Nah, baru nanti akan mulai terus uptrend gitu loh. Jadi analisa teknikal itu sebenarnya cukup simple, cuma butuh beberapa indikator ini aja, dan
gimana sih apa tahu kalau ini chartingnya bagus atau enggak? Oh ini artinya ini, oh ini artinya itu. Sedang penyempitan volume. Enggak, ini kayak em, bukan prediksi, ngasal prediksi ya. Kalau memang prediksi kan tanpa ada dasar, misalnya kayak hujan. Oh ini saya mikir ada hujan, tapi mikir bakal hujan, tapi kayak kok gak ada awan mendung atau apa, tiba-tiba ngomong mau hujan gitu loh. Itu kan ya prediksi nebak-nebak. Tapi yang kalau lebih tepatnya kayak intuisi, itu pasti ada dasarnya gitu loh. Kayak oh ada awan mendung, anginnya kenceng gitu loh, udah gelap. Nah itu di sini juga volumenya eh volumenya sudah mengalami penyempitan, lalu eh, apa indikator RSI-nya mengalami penguatan, lalu moving average-nya sudah eh, mengalami uptrend. Artinya kita sudah yakin bahwa saham ini sudah bisa untuk entry. Jadi kita akan lihat lagi ke depannya nanti akan seperti apa ya kenaikannya. Eh, Mungkin itu aja eh, video tutorial analisa teknikal pada hari hari ini. Saya akan tutup, nanti akan saya upload videonya. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi ini apa saya tekankan, ini bukan sebagai suatu ajakan untuk beli ini beli saham ini gitu loh, enggak gitu loh. Ini adalah hasil analisa pribadi karena bisa berubah seiring dengan waktu karena apa agak sulit juga prediksi pasar saham gitu. Dan juga lebih baik kalian melakukan riset riset pribadi, meneliti secara pribadi kalian sendiri atau menggunakan jasa analis saham yang lebih terpercaya. Tapi memang saya sendiri kalau memang analisa teknikal itu seperti ini caranya. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Do your own research. Salam cuan dan sampai jumpa di video berikutnya.